Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman semua. Pada malam ini lagi gue akan coba-coba sharing session lagi ke kalian perihal cara instalasi web server. Jadi melanjutkan yang kemarin, kita sudah menginstal SquareMail, kita sudah menginstal DNS server. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita cara instalasi web server menggunakan Apache. Masih sama seperti metode yang kemarin, dan gue juga masih menggunakan server yang sama dengan OS yang sama, yaitu Debian 8 JC. Nah, dengan metode instalasinya untuk ngambil paketnya juga menggunakan repository, bukan DVD-ROM gitu. Jadi cara yang pertama juga sama ya. Kita sebenarnya nggak usah apt-get update lagi. Jadi kalau kalian bisa langsung install aja, yaitu apt-get install apache 2. Biasanya Apache 2 ini udah kita install berbarengan dengan saat kita menginstal SquareMail yang kemarin. Jadi yang harus kita lakukan cuman config aja. Contohnya gini ya, kita masuk ke file directory-nya cd/etc apache 2. Kita lihat, di sini ada apache2.conf, available, dan lain-lainnya. Di sini kita fokus di folder sites available. Kita cd sites available. Di sini ada file 00 default.conf. Ini kita copy ya. Kita copy dan kita copy dengan file baru untuk web server baru kita. Jadi ini adalah source yang di copy, dan ini adalah file yang nanti hasilnya akan kita copy. Contoh 6net.conf gitu ya. Di sini kita lihat ada file 6net.conf yang sudah kita copy dengan bersumber dari sini. Kita tinggal masuk nano 6net.conf. Kemudian di sini kita tinggal arahkan. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita tinggal arahkan. Dia itu default directory-nya adalah di var www.html kayak gitu. Di sini kita akan buat web server ini dengan yang akan kita tampilkan sendiri dengan hasil HTML yang akan kita buat nanti di folder yang berbeda selain ini gitu. Di sini coba gue tambahin, jadi misalnya 6net gitu ya. Gue coba tambahin 6net. Sorry, belum gue save ya. Ini gue tinggal tambahin 6net, dan kemudian ini server name-nya bisa kita isi nama domain kita, atau memang nggak usah, terserah bebas gitu. Tapi gue akan isi jadi www.6net.com ya gitu. Ctrl X ya. Kemudian selanjutnya kita aktifkan dulu websitenya dengan cara atu nsite 6net.conf. Di sini ada bacaan untuk mengaktifkan web server yang kita sudah buat tadi dengan mengetikkan perintah service apache 2 reload gitu. Sebenarnya bisa kalian ganti dengan yang sudah gue infokan, etc init d apache 2 reload ya. Ini lebih kelihatan gitu. Ketika sudah, kalian masuk ke cd var www.html. Di sini kita akan buat folder baru bernama 6net. Kenapa? Karena tadi kan kita di file yang 6net.conf itu kan tadi kita ubah ya, dari HTML kita tambahkan slash garis miring 6net, yang artinya nanti ketika kita mengakses www.6net.conf, dia akan ngambil source filenya itu di dalam folder 6net yang sudah kita tambahkan tadi, seperti itu. Jadi kita buat mkdir 6net. Di dalam folder 6net kita buat file index.html gitu.
Contoh ya, di sini kita udah buat folder sini, kita masuk, kita buat nano index.html. Nah, kalian simpel aja sih cara buatnya. Contoh di sini ya, gua hai selamat datang gitu ya, contoh. Nah, ini gua save, Ctrl X Y. Kita restart lagi Apache-nya. Nah, kalau udah, kita coba jajal ya di web browsernya seperti itu. Nah, di sini coba kita jajal ya. Kita ubah dulu, pastikan DNS-nya ini kita coba ya, nslookup, clear cat etc resolve.conf. Nah, pasti karena server ini sudah berperan sebagai DNS server, ketika kita akan ketik www.6net.com, pastikan klien atau browser yang kalian pakai, laptop yang kalian pakai nih, itu cari DNS-nya atau cari alamat www.6net.com itu ke server DNS yang sudah kalian bikin. Jangan menggunakan 888, karena DNS 888 nanti akan menghasilkan IP yang berbeda ketika kita mencari 6net.com. Seperti itu. Simpel lagi nih. nslookup 6net.com. Lihat, yang keluar adalah IP address lain, bukan IP server kita di sini gitu. Padahal kita buatnya itu 6net.com adalah IP server Debian kita yang kita pakai sekarang. Nah, kalian harus ganti name servernya ini menjadi alamat IP DNS server kalian gitu, seperti yang sudah gue infoin kemarin saat menginstal DNS server. Name servernya kalian ubah menjadi IP Debian kalian atau IP DNS server kalian. Di sini kita baru secondary DNS-nya kita tambahkan DNS server yang lain. Buat apa sih secondary DNS? DNS secondary berfungsi ketika kita mencari DNS di DNS pertama nggak ketemu, itu otomatis si server akan melakukan pencarian kedua melalui secondary DNS yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Nah, di sini coba kita lihat nslookup 6net.com. Nah, di sini kita bisa lihat ya, berubah 6net.com yang tadinya IP-nya sekian menjadi sekian. Seperti itu. Nah, hal yang sama pun wajib kita lakukan kepada web browser atau klien yang akan kita gunakan untuk mengakses web server kita. Di sini gue coba ubah ya. Untuk DNS-nya kita ubah dulu nih menjadi DNS server Debian kita. Pastikan IP-nya itu bisa di-ping ya. Gitu. Ping 10 59911. Nah, udah bisa di-ping, artinya kita tinggal masukkan static DNS-nya di komputer kita gitu. Oke, di sini gue buat 10 5 9 11. Nah, di sini kita tambahin secondary DNS-nya. Oke. Nah, kita coba nslookup ya. Apakah bisa? cmd nslookup 6net.com. Nah, kita bisa lihat ketika kita buka 6net.com itu akan mengarah ke IP Debian kita gitu. Coba kita buat ya. Kita buka nih. Nah, ternyata masih belum bisa nih ping 6net.com. Bukan. Ping www.6net.com. Kan. Oke, kayaknya masih ada yang salah di konfigurasi kita. Kita balik lagi nih ke Apache-nya ya. cd/etc apache 2 cd conf available, bukan di sini. Kita masuk ke cd sites enable. Sites enable ini adalah kita bisa ngelihat web apa saja yang sudah kita aktifkan. Di sini 6net udah aktif nih, tapi kayaknya masih ada yang salah. Kita coba
edit ya di cd sites available, terus kita edit nano 6net.conf. Nah, virtual 80 server admin var www html 6net. Domainnya ini harusnya /etc initd apache daftar, harusnya udah bisa ya. Kita make sure lagi. Masih belum bisa ya. Oh, ini DNS nya masih salah nih, dia belum nge-lookup ke DNS kita gitu, jadi masih ke IP orang. Ini kita hapus aja berarti satu-satunya, karena domain 6.com itu udah kepake gitu. Nah, harusnya sih udah bisa ya. Kita ping 6.com, keluarnya harusnya IP kita. Wait, masih nih. IP config /release renew IP config lookup 6net.com, harusnya udah nih. Kita coba akses lagi ya. 6net.com. Nah, sudah berhasil ya web server yang kita buat. Jadi nggak ada masalah sebenarnya di config-an yang tadi sudah kita buat di awal. Ini nggak ada yang salah, ini udah bener semua. Yang salah hanya ketika kita setting di sisi klien gitu, karena DNS harus kita ubah menjadi DNS IP Debian yang sudah kita buat tadi, seperti itu. Nah, berarti untuk konfigurasi DNS dan web server ini berkesinambungan ya. Jadi bukan DNS dan web server, tapi web server dengan Squirrel Mail. Ketika kalian menginstal Squirrel Mail, kalian gak usah install lagi web server Apache 2-nya, karena itu sudah include terinstall. Jadi yang perlu kalian lakukan hanya mengkonfigurasi Apache-nya saja, karena Apache-nya sudah terinstall, include dengan saat kalian menginstal Squirrel Mail. Tapi tidak untuk DNS server ya. DNS server itu terpisah, kalian harus install sendiri, seperti itu. Jadi untuk konfigurasi web server sudah berhasil. Nah, ini bisa kalian tambahkan beberapa website, tidak hanya 6net.com. Kalian bisa tambahkan misalnya FTP dengan isi website yang berbeda-beda. Di sini contoh 6net.com ini kan isinya hai selamat datang ya. Ketika kalian misalnya mau buat server baru, web baru dengan nama FTP atau mail atau apapun itu dengan isi yang berbeda, itu caranya sama gitu dengan cara sebelumnya ketika kalian membuat ini. Hanya tinggal dibedakan saja isinya, seperti itu. Oke, sekian tutorialnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu untuk uji kom teman-teman sekalian. Semangat belajar dan tetap mencoba. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.